Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin dengan NIM 2892518, Prodi Manajemen Semester 4 Universitas Pancasakti D, dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bagaimana peranan manajemen operasional dalam fungsi manajemen operasional. Untuk memenuhi tugas akhir semester saya, berikut ini adalah penjelasannya. Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. PERT dikembangkan pada akhir tahun 1950-an untuk proyek US Navis Polaris yang memiliki ribuan kontraktor. PERT dikembangkan agar terciptanya ruang atau potensi untuk pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut. Diagram jaringan PERT. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan sebuah event atau acara merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram PERT memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas atau activities dan tonggak event atau acara atau milestones. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Activities digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik atau lingkaran. Contoh diagram PERT. Activities digambarkan oleh busur yang diberi kode A, B, C, dan seterusnya sebagai simbol kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Busur juga diberikan keterangan berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan milestones digambarkan pada titik lingkaran yang diberikan nomor kode yang naik berurut dari awal hingga akhir diagram. Penomoran dengan kode 10, 20, 30, dan seterusnya bertujuan untuk memberi ruang apabila kemudian diperlukan penambahan kegiatan di antara masing-masing titik. Misalnya di antara titik 10 dan 20 akan ditambahi titik 15. Ada 4 definisi waktu yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan waktu proyek. Yang pertama ada waktu optimis, waktu paling sedikit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada waktu pesimis, jumlah waktu maksimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, kemungkinan besar waktu dengan asumsi tidak ada masalah, perkiraan terbaik atau paling masuk akal tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat ada waktu yang diharapkan dengan asumsi ada masalah, perkiraan terbaik tentang berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam grafik PERT. Yang pertama ada float atau slack, yaitu mengacu pada jumlah waktu tugas dapat ditunda tanpa mengakibatkan penundaan keseluruhan dalam penyelesaian tugas lain atau proyek. Yang kedua ada jalur kritis, yaitu menunjukkan jalur kontinu terpanjang yang mungkin dari awal hingga akhir tugas atau acara. Yang ketiga ada aktivitas jalur kritis, yaitu mengacu pada aktivitas tanpa kendur. Yang keempat ada lead time, yaitu mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tanpa mempengaruhi tugas selanjutnya. Yang kelima ada jeda waktu, yaitu waktu paling awal di mana acara atau tugas penerus dapat mengikuti acara atau tugas sebelumnya. Yang keenam ada pelacakan cepat, yaitu mengacu pada penanganan waktu atau aktivitas secara paralel. Yang ketujuh ada crashing critical path, yaitu mempersingkat jumlah waktu untuk melakukan tugas kritis. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan aktivitas dan tonggak proyek atau milestones
yang spesifik. Yang kedua, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, menyusun model diagram jaringan. Yang keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Yang kelima, menentukan tahapan dan jalur kritis. Yang keenam, menentukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Manfaat diagram PERT. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Yang pertama yaitu jangka waktu penyelesaian proyek, yang kedua yaitu kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, yang ketiga yaitu tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. Yang keempat, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Yang kelima, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir atau periode program. Kelebihan PERT. Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan PERT dalam manajemen proyek. Yang pertama, membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, membuat perencanaan proyek lebih mudah dikelola. Yang ketiga, berguna bahkan jika ada sedikit atau tidak ada data jadwal sebelumnya. Yang keempat, memungkinkan manajer proyek untuk memperkirakan dengan lebih baik atau menentukan tanggal penyelesaian yang lebih pasti. Kelemahan PERT. Keterbatasan atau kelemahan diagram PERT secara umum adalah bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi, sehingga secara umum PERT cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Project Management Office atau PMO adalah sebuah divisi atau departemen dalam organisasi yang menentukan dan menjaga standar manajemen proyek dalam organisasi tersebut. Lebih jelasnya, pengertian PMO menurut PMBOK, WIT adalah sebuah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang terkait dengan proyek dan melakukan koordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, tools, dan teknik. Tanggung jawab PMO dapat bervariasi, mulai dari fungsi penyediaan bantuan atas manajemen proyek hingga keterlibatan langsung dalam manajemen proyek, baik satu proyek saja ataupun lebih. Tipe struktur Project Management Office. Yang pertama ada supportive. PMO pendukung akan berperan sebagai penyedia fungsi konsultatif terhadap proyek, seperti dalam penyediaan template, best practice, pelatihan, akses terhadap informasi, dan lesson learned dari proyek-proyek lain. Yang kedua, controlling. PMO pengendali memberikan dukungan dan memberi syarat pemenuhan melalui berbagai arti. Pemenuhan dapat mencakup adopsi metodologi dan framework manajemen proyek, penggunaan spesifik template, format, dan alat atau kesesuaian dengan tata laksana. Tipe ini memiliki tingkat pengendalian yang moderat. Yang ketiga ada detektif. PMO pengarah merupakan tipe PMO tertinggi dalam hal pengontrolan proyek. Tipe ini memungkinkan proyek untuk diatur secara langsung. PMO detektif juga dapat menunjukkan project manager yang kompeten dalam menyelesaikan suatu proyek. PM yang terpilih tersebut nantinya juga harus melaporkan kembali mengenai proyek ke direktif PMO. Hal ini memungkinkan terjadinya konsistensi praktek dalam semua proyek. Manfaat dari adanya Project Management Office. Yang pertama, saat dalam sebuah project management memiliki PMO, ada manfaat yang diperoleh, yaitu membantu Board of Director menentukan prioritas dari sejumlah pilihan investasi dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, resiko, dan waktu. Yang kedua, top-down portfolio budgeting untuk meningkatkan keyakinan mengenai kemana dana seharusnya diinvestasikan untuk mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan kemampuan bereaksi terhadap perusahaan pasar, dan memperbaiki posisi dalam persaingan. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengelola anggaran untuk memudahkan perusahaan menyusun anggaran dan perubahan.
khususnya perubahan skala prioritas investasi. Yang keempat, mekanisme persetujuan investasi yang jelas dan transparan, serta memperjelas kepemilikan setiap investasi. Yang kelima, kapasitas perencanaan adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien dan terencana dengan baik serta meningkatkan rating sukses. Selain itu juga memastikan bahwa investasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang keenam, sentralisasi data seluruh proyek adalah untuk meningkatkan pemahaman yang sama terhadap seluruh aspek proyek dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Desain proses produksi, manajemen operasional. Desain proses produksi mengidentifikasikan bagaimana suatu produk dibuat atau diproses. Pada dasarnya, desain proses produksi dapat diklarifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, line flow process atau product flow process. Industri yang menggunakan low flow process ada yang mengacu pada produksi pada produk serupa secara terus-menerus atau continuous dalam volume besar seperti proses penyulingan minyak, pabrik semen, pabrik baja, dan lain-lain. Ada pula yang mengacu pada produksi produk serupa atau satu jenis dalam jumlah besar tetapi tidak beroperasi secara terus-menerus atau tidak beroperasi secara kontinu. 2. Jumbled flow process atau job shop. Dalam jumbled flow process, produk dibuat berdasarkan aliran terputus-putus atau tidak secara kontinu. Peralatan dan tenaga kerja dikelompokkan ke dalam pusat kerja atau work centers berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya, semua pencampuran produk berada dalam pusat kerja pertama, semua finishing berada pada pusat kerja kedua, semua pengepakan berada pada pusat ketiga, dan seterusnya. 3. Project. Dalam sebuah proyek, biasanya materi, peralatan, dan tenaga kerja dibawa ke lokasi proyek itu. Dalam hal itu, tidak ada aliran produk dari suatu proyek, tetapi setiap proyek pasti memiliki urutan proses operasi. Bentuk proyek memiliki keunikan karena memiliki kegiatan awal, memiliki kegiatan akhir, dan memiliki batas waktu penyelesaian. Bentuk ini tidak cocok atau sulit ditransformasikan pada proses manufacturing, karena pada umumnya proyek hanya dikerjakan sekali saja. 4. Flexible Manufacturing System. Flexible Manufacturing System merupakan suatu automated cell yang digunakan untuk menghasilkan sekelompok komponen atau assembles. Semua komponen membutuhkan proses manufacturing serupa. Menurut urutan dari operasi tidak perlu sama dalam setiap kasus. FMS biasanya menggunakan peralatan pada modal, karena itu membutuhkan investasi awal yang besar untuk membangun dan mengembangkannya. Namun demikian, penggunaan FMS dapat memberikan biaya produksi yang rendah, dapat mengurangi waktu tunggu, mengurangi persediaan, dan dapat meningkatkan kualitas produk. Tujuan utama penggunaan FMS ini adalah untuk memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap keinginan pelanggan, terutama terkait dengan perubahan dalam mendesain produk, jumlah produk, maupun pelayanan produk. 5. Agile Manufacturing System. Agile Manufacturing System memungkinkan perusahaan untuk mengelola perubahan sebagai suatu hal yang rutin dengan cara mengkombinasikan visi kompetitif dengan kreativitas dan aplikasi teknologi. Model perusahaan kelas dunia yang mampu berhasil di pasar global akan selalu menekankan agility atau kegesitan dalam strategi operasinya dengan mengintegrasikan rantai nilai atau value chain. Kriteria perusahaan yang mampu berhasil di pasar global adalah berkompetisi berdasarkan waktu atau time-based competition, respon cepat atas perubahan, fleksibilitas tinggi, dan efisiensi tinggi.
Dengan demikian, perubahan prioritas kompetisi di masa yang akan mendatang akan mengarah pada agile competition yang memiliki 4 dimensi kunci, yaitu yang pertama ada memperkaya nilai pada pelanggan, yang kedua bekerja sama dalam meningkatkan daya saing perusahaan, yang ketiga mengorganisasikan perusahaan, dan ketidakpastian yang keempat menelaah pengaruh dari informasi agility manufacturing system pada saat sekarang baru merupakan blueprint yang akan berkembang terus di masa mendatang karena pelanggan semakin pintar. Mereka meminta lebih banyak variasi produk, kualitas lebih baik, dan pelayanan lebih baik dan respon lebih cepat. Pengawasan kualitas manajemen operasional. Pengertian: pengawasan kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, dan untuk menekankan jumlah produk yang rusak. Pengawasan kualitas berfungsi untuk melakukan tindakan korektif dan konventif agar hasil produksi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pemakaian produknya. Dengan demikian, pengawasan kualitas perlu dilakukan pada setiap tahap dalam proses produksi sampai menghasilkan produk akhir. Tujuan pengawasan kualitas: yang pertama, agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang ada dan melalui instruksi-instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kelemahan dan kesulitan serta kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan dan perbaikan serta menjaga dengan sampai terjadi kesalahan lagi. Yang keempat, untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan dengan efisien dan apakah mungkin mengadakan perbaikan. Yang kelima, mengusahakan agar biaya infeksi dan biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin. Faktor yang mempengaruhi pengawasan kualitas. Terlepas dari komponen yang dijadikan objek pengukuran kualitas secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dapat dikualifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada fasilitas operasi seperti kondisi fisik bangunan. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan atau tools and equipment. Yang ketiga, bahan baku dan material. Yang keempat, pekerja atau staf organisasi. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sebagai berikut. Yang pertama ada pasar dan tingkat persaingan. Yang kedua ada tujuan organisasi. Yang ketiga ada testing produk. Yang keempat ada desain produk. Yang kelima ada proses produksi. Yang keenam ada kualitas input. Yang ketujuh ada perawatan perlengkapan. Yang ke-8 ada standar kualitas. Yang ke-9 ada umpan balik konsumen. Mengapa kualitas produk diperlukan? Yang pertama, menekan atau mengurangi kesalahan dan perbaikan. Yang kedua, menjaga atau menaikkan kualitas sesuai dengan standar. Yang ketiga, mengurangi keluhan atau penolakan konsumen. Yang keempat, memungkinkan pengkelasan output. Yang kelima, menaati peraturan. Yang keenam, menaikkan atau menjaga company image. Letak pengawasan. Yang pertama, saat menerima output. Yang kedua, sebelum proses transformasi. Yang ketiga, saat proses transformasi. Yang keempat, setelah proses transformasi. Yang kelima, ketika konsumen mengeluh atau mengembalikan barang. Pengawasan kualitas statistik. Pengawasan input yaitu ada acceptance sampling, ada variabel kontrol, miss, berat, panjang derajat, dan lain-lain. Ada variabel atribut, miss, berat, salah, baik, cacat, cepat, lambat, berat, ringan, dan panas dingin. Yang kedua ada pengawasan proses transformasi, ada proses kontrol, variabel kontrol, dan variabel atribut. Kelemahannya tingkat error yaitu 0,5 dikurangi 1%. Error tersebut berada pada tiap tingkatan proses transformasi. Menetapkan batas pengawasan optimum. Penetapan standar defisiasi dan prinsip cost. Sifat kualitas. Terdapat 3 ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk barang. Yang pertama, kualitas desain.
Kualitas desain dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas input, teknologi yang digunakan, kualitas tenaga kerja, dan manajer. Yang kedua, kualitas penampilan. Kualitas penampilan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keandalan produk yang berhubungan dengan waktu penggunaan sebelum terjadinya kerusakan, perawatan produk yang berhubungan dengan kemampuan mereparasi dan mengganti dengan cepat produk yang rusak. Yang ketiga, kualitas yang mempengaruhi keinginan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi conformance quality, yaitu 1. Usia teknik produk. Yang kedua, pengaruh produk. Yang ketiga, ketepatan produk. Pengertian konsep biaya relevan. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Menurut Mulyadi pada tahun 1992, biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang memperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh sesuatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Oleh karena itu, biaya tersebut adalah relevan dengan analisis yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan kepada konsep different analysis for different purpose, yang berarti bahwa untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, biaya diferensial. Adalah biaya yang berbeda pada berbagai bentuk alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua, biaya diferensial adalah biaya yang berbeda pada biaya alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih dalam pengambilan keputusan. Biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang ketiga, biaya diferensial adalah biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih dalam pengambilan keputusan. Biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besar laba diferensial. Yang keempat, biaya inkremental adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Langkah-langkah analisis biaya relevan. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Yang keempat, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan dalam analisis biaya relevan menurut Mulyadi pada tahun 1997. Yang pertama ada make or buy decisions. Keputusan atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen yang memproduksi berbagai jenis produk. Yang kedua ada keep or drop decisions. Keep or drop adalah keputusan bisnis taktis tentang apakah akan melanjutkan atau menutup produk, departemen, atau unit bisnis tertentu. Yang ketiga ada special order decisions, yaitu keputusan pesanan khusus melibatkan situasi di mana manajemen harus memutuskan apakah akan menerima pesanan pelanggan yang tidak biasa. Pesanan ini biasanya memerlukan pemrosesan khusus atau melibatkan permintaan dengan harga rendah. Yang keempat ada decisions to sell process further. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut
adalah pilihan untuk menjual produk sekarang atau memprosesnya lebih lanjut untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pilihan ini berdasarkan pada analisis tambahan. Apakah pendapatan tambahan yang diperoleh akan melebihi biaya tambahan yang harus dikeluarkan sebagai bagian dari pekerjaan pemrosesan tambahan. Ruang lingkup manajemen operasional. Dalam menjalankan fungsinya, manajemen operasional memiliki ruang lingkup yang berhubungan dengan 6 aspek perusahaan. Setiap aspek dalam ruang lingkup tanggung jawab manajemen perusahaan tentu memiliki maksud agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih efektif dan optimal. Yang pertama ada perencanaan. Aspek yang pertama adalah aspek pada perencanaan di sistem produksi. Dalam aspek ini, manajemen operasional akan berusaha untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai yang diharapkan oleh konsumen, mulai dari segi harga, kualitas, hingga keuntungan akan direncanakan oleh manajemen operasional. Yang kedua, pengendalian. Selanjutnya ada aspek pengendalian. Produksi yang mengaitkan manajemen operasional dengan pengendalian atas rencana produksi. Pengendalian tersebut bertujuan agar tujuan yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi menjadi aspek ketiga yang dimiliki oleh manajemen operasional. Aspek ini menuntut manajemen operasional agar bisa memberikan dan mengelola informasi dalam perusahaan dengan akurat dan cepat. Secara umum, ada 3 bagian sistem informasi perusahaan, yakni informasi internal, pelanggan, dan pasar yang harus bisa dikelola dengan baik agar kegiatan produksi mampu bekerja efektif secara efisien. Yang keempat ada struktural. Yang keempat adalah aspek struktural yang berkaitan dengan pengaturan komponen perusahaan. Bertujuan dari peraturan komponen tak lain adalah untuk membangun sistem manajemen operasional terintegrasi dan mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, fungsional. Selain itu, ada pula aspek yang berkaitan dengan kegiatan manajerial dan organisasi semua komponen struktural serta interaksinya yang disebut dengan aspek fungsional. Kegiatan pada aspek fungsional ini mencakup perencanaan, pengendalian, penerapan, dan juga perbaikan, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih optimal. Yang terakhir yaitu lingkungan. Terakhir, manajemen operasional akan berkaitan dengan aspek lingkungan, yang mana dikembangkan dengan kecenderungan kegiatan produksi pada lingkungan harus diperhatikan. Artinya, manajemen operasional harus mampu melihat potensi lingkungan sekitar perusahaan agar dapat mengambil kegiatan yang bermanfaat meningkatkan produksi. Fungsi manajemen operasional pada bisnis. Yang pertama ada perencanaan. Tahap ini meliputi semua kegiatan yang diawali dengan penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal untuk pemasaran produk, termasuk juga perencanaan penggunaan sumber daya dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua yaitu pengorganisasian, menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan. Singkatnya, manajer operasional membentuk struktur individu, grup, atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. Yang ketiga, penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. Yang keempat, ada pengawasan. Fungsi pengawasan mencakup semua aktivitas yang bertujuan dengan mengarah dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Berperan krusial. Perusahaan harus menjalankan fungsi manajemen operasional, berperan untuk memberikan kinerja yang efektif dan juga efisien. Manajemen operasional harus bisa disediakan oleh perusahaan. Tanpa memilikinya, perusahaan tidak akan bisa memiliki kinerja yang optimal yang pastinya berakibat pada kekalahan persaingan bisnis. Jadi, fungsi dari manajemen operasional ini
tidak boleh dipandang sebelah mata oleh perusahaan yang ingin berkembang dan bergerak maju lebih pesat. Kesimpulan 1. PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Yang kedua, PMO adalah tim atau departemen dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas manajemen pusat dari semua proyek yang dikembangkan. Yang ketiga, desain proses adalah pemilihan bahan, masukan, operasi aliran kerja, dan metode-metode untuk memproduksi barang dan jasa. Suatu proses desain baru dapat dimulai atau dilakukan apabila produk desain selesai dibuat oleh perancang produk. Yang keempat, pengawasan kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, dan untuk menekan jumlah produk yang rusak. Yang kelima, biaya relevan adalah biaya yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan untuk satu keputusan belum tentu relevan untuk keputusan yang lain, walaupun objeknya sama, misalnya penggantian mesin. Yang keenam, terdapat 3 ruang lingkup manajemen operasional, yaitu perencanaan, sistem produksi, pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Yang ketujuh, fungsi operasional manajemen dan fungsi manajemen merupakan 2 hal yang sangat berperan penting dalam perusahaan atau usaha apapun. Maka dengan menerapkan fungsi operasional manajemen dan fungsi manajemen pada perusahaan atau usaha tertentu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya ucapkan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.